Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di UBL. Pagi ini kita akan membahas tentang influence lines atau garis pengaruh. Jadi kita akan membahas apa sih itu influence lines, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara mengaplikasikannya, dan apa kegunaannya di dalam dunia teknik sipil. Kira-kira itu materi yang akan kita bahas kali ini. Jadi ada hal-hal tentang pendahuluannya, bagaimana mengerjakannya, ada metode statik, dan ada metode Muller-Breslau nanti akan kita diskusikan. Dan yang paling penting adalah apa kegunaan dari influence line itu. Kenapa kita perlu mempelajarinya dan kenapa kita perlu memperhatikannya. Oke ya, jadi kita masuk ke topik yang pertama. Apa sih itu influence lines? Jadi begini, kita ambil satu contoh dari dunia nyata di pekerjaan kita sebagai insinyur sipil, misalkan terutama ketika kita berhadapan dengan proyek seperti jalan layang di gambar ini ya. Nah, sebelum jalan layang ini beroperasi secara resmi, itu ada yang namanya tes kelayakan. Jadi di mana kontraktor akan membebani satu bentang tertentu dengan jejeran truk-truk seperti ini sampai penuh seluruh bentangnya. Dan juga tentunya truknya akan disuruh berjalan mengelilingi flyover tersebut atau elevated highway seperti begini. Dan truknya diposisikan di tempat-tempat yang lain. Jadi itu tujuannya untuk apa? Tujuannya ketika truk itu berada di posisi dekat tumpuan, bagaimana efeknya kepada strukturnya? Ketika truknya berada di tengah bentang, bagaimana efeknya kepada strukturnya? Ketika seluruh bentang diisi oleh truk penuh satu lane dan lane yang lain, itu bagaimana efeknya? Jadi tujuannya adalah karena beban kendaraan itu adalah beban hidup bergerak, insinyur dan perencana itu pengen mengetahui dan memverifikasi di mana posisi truk atau kendaraan yang bergerak ini yang menyebabkan reaksi, gaya dalam, baik geser, momen, itu menyebabkan nilai yang paling besar. Dan itulah makanya kita perlu cara mengetahuinya, itu namanya influence lines atau garis pengaruh. Ya. Misalkan juga di sebuah proyek kereta api, kita tahu rel kereta api ini apalagi misalkan dia melewati sebuah lembah, itu ada pilar-pilar seperti begini dan ada baloknya. Dan kita ketahuin ban kendaraan, ban kereta api ini kan sebenarnya rangkaian dari beban-beban titik. Misalkan ini saya gambarkan beberapa saja ya. Nah, satu gerbong saja, misalkan ya ada berapa bannya ya? Ya sebenarnya nggak sebanyak ini. Mungkin ada di sini, dan di depan ya. Katakan begini. Dan itu kan beban di rodanya itu kan bergerak dari satu poin di sini, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini. Dan itu memberikan efek yang berbeda-beda pada jembatan kereta api ini. Itu yang pengen kita tahu, di posisi manakah rangkaian beban tersebut akan mencapai reaksi peletakan terbesar misalkan di pilar yang ini. Pada saat posisi di mana kereta api ini berada supaya ini mencapai maksimum. Tidak kalau dia gerbong terdepan di sini, mungkin gerbongnya belum penuh mengisi jembatan ini. Ketika dia gerbongnya sudah sampai sini, bebannya sudah cukup banyak. Jadi bisa saja maksimumnya terjadi pada kondisi tersebut. Juga pada aplikasi yang lain, misalkan seperti crane, ya, ketika kita memiliki sebuah proyek yang sedang berlangsung, banyak sekali crane, dan crane ini kan ketika dia untuk bisa menaruh beban, dia kepalanya ini kan bisa bergerak ke kiri dan ke kanan sesuai dengan kebutuhan yang ini, ya. Jadi dia ketika dia crane-nya di sini, beban yang dia alami oleh pilar ini juga akan berbeda. Ketika dia di sini, crane-nya, kepala untuk mengambil beban ini, dia beda juga bebannya. Jadi, influence lines atau garis pengaruh
itu kita perlukan dan perlu kita tahu caranya bagaimana menghitungnya untuk struktur-struktur seperti jembatan, crane, conveyor, atau juga struktur-struktur lain yang beban hidupnya itu bergerak, berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Ya, jadi influence line itu atau garis pengaruh itu adalah sebuah representasi grafik, ya, grafik reaksi kah, grafik aksial kah, grafik shear, grafik moment yang menunjukkan besarnya nilai-nilai reaksi tersebut akibat beban terpusat yang bergerak di sepanjang member atau balok atau rangka batang tersebut. Jadi contohnya misalkan di sini sebuah jembatan yang dilintasin sebuah mobil. Misalkan kita mau bikin influence line reaksi perletakan di sini, katakan ini RA. Nah, terus misalkan ini kita abaikan satu truk ini ya, truk yang ini aja. Misalkan ketika truknya ada di sini, berapa RA-nya? Ketika truknya di sini maju ya, berapa RA-nya? Ketika truknya di sini, berapa RA-nya? Ketika truknya di sini, berapa RA-nya? Dan ketika truknya di sini, berapa RA-nya? Nah, kalau kita plot nanti, kalau misalkan ini kurva vertikalnya adalah reaksi di A, dan ini adalah posisi truknya di sepanjang apanya, kalau mungkin saya gambarkan sedikit ya, ini saya gambar, nah ini dari sini, ini misalkan gini, nah ini adalah RA-nya, ini posisi truknya di sini, nah berapa nilainya, nanti ada sebuah macam grafik seperti begini. Nah ini grafik ini namanya influence line atau garis pengaruh, itu garis pengaruh reaksi perletakan di A. Dan garis pengaruh itu bisa banyak jenis, garis pengaruh RB, garis pengaruh aksial, garis pengaruh geser, garis pengaruh moment. Kira-kira begitu maksudnya kita mendapatkan influence line. Nah, jadi dari grafik ini nanti kita tahu, oh di RA ini akan maksimum kalau truknya itu ada di sini. Gitu. Ya beberapa influence line jelas gitu bisa ditebak di mana dia mencapai maksimum, tapi beberapa influence line geser moment itu bisa saja tidak terlalu jelas, harus dia lakukan perhitungan. Itu maksudnya ya, kalau reaksi agak jelas dia pasti ketika truknya di sinilah, makanya reaksi perletakan di A ini akan maksimum. Nah, jadi kita tujuannya kita akan mencari di mana posisi beban hidup tadi yang bergerak tadi untuk menghasilkan gaya-gaya dalam yang paling besar. Tujuannya adalah untuk kita mendesain tentunya ya. Kalau kita nggak tahu terbesarnya ini berapa, kita akan kewalahan mendesain pondasi yang ini. Ya, itu maksudnya. Nah, walaupun dalam proses perhitungannya ya kita itu asumsikan semuanya itu adalah diasumsikan diawalkan sebagai satu single moving load. Jadi satu point load begini yang bergerak, berpindah dari jadi ini misalkan di jembatan ini, jembatannya walaupun bebannya itu adalah beban kendaraan, dia dianggap satu titik gini dalam proses pengembangannya ya. Terus dia bergerak terus sampai sini. Bergeser setiap meter. Walaupun pada kenyataannya ada beban merata, ada beban beban terpusat, ada beberapa. Nah, kalau kita nanti ada proses mengkonversi dari single moving load ini menjadi pemahamannya several concentrated load, seperti apa itu maksudnya sebentar saya jelaskan, atau juga mengkonversi yang single moving load ini menjadi uniformly distributed load. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau kita lihat di beban kendaraan lah misalkan ya, beban kendaraan itu sebenarnya kan
kalau ini truk, dia ada beban titik di sini. 1, 2, dan 3. Ya. Tapi di dalam perhitungan influence line, kita anggap dia proses pembuatannya itu kita anggap satu dulu. Ini direpresentasikan menjadi satu moving load atau nilai. Nanti kita akan ada proses bagaimana sih memaknai yang satu ini menjadi 3 concentrated load dengan besar tertentu. Juga di peraturan disebutkan ketika kita mendesain jembatan atau jalan akibat beban truk, itu juga harus dipertimbangkan sebagai beban merata. Itu mungkin representasi dari kalau truknya itu berjejer. Ya, seperti tadi di gambar awal saya perlihatkan. Dia seolah-olah jadi berjejer, jadi beban merata. Nah, ini juga akan ada nanti konversi dari beban satu satuan ini menjadi beban merata. Contoh lain, misalnya di kereta api yang tadi saya sampaikan, ya, di kereta api itu beban terpusatnya rangkaiannya cukup banyak. Ya, ini standar yang ada di beban kereta api yang ada di Amerika dan tentunya di Indonesia juga sama. Mungkin besarannya aja yang berbeda. Nah, ini dan juga dianggap beban meratanya dalam mendesain struktur rel kereta api. Nah, bagaimana satu ini nanti diterjemahkan untuk menjawab kondisi nyatanya, itu nanti akan kita bahas. Ya, jadi influence line itu garis pengaruh itu adalah representasi grafik akibat beban satu satuan bergerak di sepanjang bentangannya. Lalu dari grafik itu nanti kita akan menginterpretasinya. Kalau bebannya banyak seperti begini atau bebannya merata atau concentrated tapi nilainya bukan 1, ya, itu yang menjadi diskusi kita. Nah, mungkin ada yang terpikir ini grafik kebayangnya kepada bidang geser, bidang momen, dan bidang aksial. Itu dua hal yang cukup jauh berbeda. Kenapa saya bilang? Kalau kita ingat kembali di bidang aksial, momen, dan geser, dan ini salah satu contoh bidang momen digambarkan, ini berarti kan sebuah bentangan balok misalkan gitu ya. Ini kan misalkan akibat sebuah beban, entah apa atau beban di sini misalkan, saya kurang bisa melihat ininya. Katakan ini. Ini kan momen di titik sini segini. Momen di titik sini segini nilainya. Momen di titik sini segini nilainya. Itu semua akibat beban P yang kondisinya di sini terus diam dan jaraknya sudah tentu diberikan. Ya kan? Jadi P ini mengakibatkan momen keseluruhan di seluruh tempatnya ini. Misalkan gitu. Nah, kalau garis pengaruh itu adalah misalkan ini lagi bentangannya adalah representasi sebuah nilai. Kalau P-nya di sini, nilai suatu ini misalkan gaya sebuah rangka batang ini ya. Nilainya segini. Ya. Kalau P-nya gerak ke sini, nilainya segini. Kalau P-nya gerak ke sini, nilainya segini. Kalau P-nya berada di sini, nilainya segini dan seterusnya. Jadi bebannya itu, dan ini menunjukkan nilai batang yang sama, maksudnya nilai dari batang yang sama akibat beban yang bergerak-gerak. Kalau di bidang gaya dalam, P-nya diam adalah menyatakan nilai suatu bidang di sepanjang bentang itu berapa nilainya. Mudah-mudahan bisa dipahami perbedaan antara bidang gaya dalam dan bidang influence line, grafik influence line atau garis pengaruh. Oke. Dengan itu coba kita masuk kepada diskusi selanjutnya adalah bagaimana kita membuat sebuah influence line. Ya. Itu yang menjadi diskusi kita selanjutnya.